Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Izmilia dari Prodi D3 Teknik Komputer dengan nomor BP 210-82046. Kali ini saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Virtual memory merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Virtual memory juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing OS. Misalnya, Linux terdapat virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut dengan swap file. Virtual memory digunakan pada saat sistem OS kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang telah terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Fungsi virtual memory. Yang pertama, menangani kelebihan beban RAM. Yang kedua, berperan sebagai RAM cadangan tetapi tidak menggantikan fungsi RAM. Yang ketiga, menyimpan data dari RAM tetapi tidak meneruskan ke prosesor. Dan terakhir, data yang disimpan pada virtual memory bersifat sementara. Selanjutnya, program-program yang tidak perlu berada di memori utama. Program-program yang digunakan sebagai error handling yang jarang digunakan karena jarang terjadi. Yang pertama, array, list, maupun tabel yang terpakai semua kapasitasnya. Yang kedua, fungsi-fungsi yang tidak dipakai secara bersamaan. Yang ketiga, program-program yang tidak digunakan secara real-time. Keuntungan virtual memory. Yang pertama, berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan. Yang kedua, bertambahnya jumlah pengguna. Yang ketiga, meningkatnya respon dikarenakan tidak deadlock. Yang terakhir, memori virtual dapat melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Selanjutnya, implementasi virtual memory. Yang pertama yaitu multi-programming. Dapat menjalankan beberapa program dalam satu waktu. Memori virtual dapat dilakukan dengan cara yang pertama, demand pegging. Yang kedua, demand segmentation. Cara penggunaan virtual memory, yang pertama demand pegging, yaitu permintaan pembalian halaman. Dengan ciri-ciri, yang pertama, page di-load ke memori hanya ketika dibutuhkan. Yang kedua, sedikit input-output yang dibutuhkan. Yang ketiga, memori yang dibutuhkan sedikit. Yang keempat, dapat melayani lebih banyak user. Yang terakhir, lazy swapper, tidak melakukan swapping page ke memori hingga page dibutuhkan. Selanjutnya, page fault. Jika ada referensi ke sebuah page, ternyata page-nya tidak ada atau invalid, maka akan di-trap oleh OS dan menghasilkan page fault. Prosedur penanganannya yang pertama, yaitu memeriksa tabel internal untuk menentukan valid atau invalid. Yang kedua, jika invalid, proses akan disuspend. Jika valid, tapi page belum dibawa ke memori fisik, maka page akan dibawa ke memori fisik terlebih dahulu. Yang ketiga, cari sebuah free frame, kemudian jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca page tersebut ke frame yang baru dialokasikan. Dan selanjutnya, saat pembacaan selesai, ubah validation date menjadi L. Yang terakhir, restart. Selanjutnya, demand pegging, yaitu page fault pertama. Jika ada pengacuan ke suatu page, acuan pertama akan menyebabkan trap ke OS, page fault. OS mencari ke tabel lain untuk memutuskan pengacuan yang invalid dan tidak berada di memori. Swap page ke frame dan reset tabel. Bit validation-nya yaitu 1. Selanjutnya, demand pegging, page fault 2. Jika page tidak ada, frame kosong, maka dapat diselesaikan dengan cara penggantian page. Kemudian cari page di mana memori yang dapat di-swap out. Selanjutnya, algoritma dengan page default minimal, kemudian page yang sama dapat dibawa ke memori beberapa kali. Selanjutnya, demand pegging performance 1. Jika P sama dengan 0, artinya tidak ada page fault. Akan tetapi, jika P sama dengan 1, tiap acuan ke memori menyebabkan fault. Selanjutnya, demand pegging performance 2. Contohnya waktu akses memori 1 milisecond. Selanjutnya, 50% page yang diganti telah dimodifikasi. Kemudian, demand pegging pergantian page. Yang pertama, mencegah over alokasi memori dengan melakukan save out page yang ada di memori.
Yang kedua, menggunakan bit modify untuk mengurangi overhead untuk mentransfer patch. Yang terakhir, pergantian patch menentukan pemisahan antara memori logik dan fisik. Selanjutnya, algoritma pergantian patch. Tujuannya, minimum patch fault rate. Evaluasi algoritma dengan menjalankan pada string acuan memori dan menghitung banyaknya patch fault yang terjadi pada string tersebut. Selanjutnya, virtual memory untuk proses creation. Diperlukan untuk mengadakan proses, maka harus diketahui mana patch yang kosong yang akan dialokasikan. OS biasanya menggunakan teknik zero fill on demand untuk mengalokasikan atau menginisialisasi patch tersebut pada awalnya. Kemudian metode proses creation, copy on write. Pada proses ini, sistem mengizinkan proses parent and child menginisialisasikan patch. Jika proses penulisan sebuah patch yang di-sharing, maka akan dibuat salinannya. Kemudian, hal yang harus dilakukan ketika patch replacement. Yang pertama, mencari lokasi patch yang diinginkan pada disk. Dengan cara, jika ada, maka gunakan frame tersebut. Dan jika tidak ada, maka kosongkan frame yang sedang tidak dipakai. Yang kedua, gunakan algoritma patch replacement untuk menentukan frame yang akan dikosongkan. Tulis patch yang telah dipilih ke disk. Ubah patch table dan frame table menjadi invalid dan membaca patch yang diinginkan lalu di-load ke dalam frame kosong. Yang terakhir, set patch table. Proses itu menjadi valid dan restart. Kemudian, algoritma patch replacement bertujuan untuk mendapatkan patch fault terendah. Kemudian, algoritma FIFO, yaitu patch yang diganti merupakan patch yang paling lama berada di memori, mudah diimplementasikan dan mudah dimengerti. Kemudian, algoritma optimal. Patch yang diganti adalah patch yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu terlama. Kemudian, algoritma less recently used, yaitu patch yang diganti adalah patch yang tidak baru saja digunakan, merupakan perbedaan antara algoritma FIFO dan algoritma optimal. Kemudian, algoritma LRU dapat diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama, counter, dan kedua, stack. Selanjutnya, algoritma counting, yaitu menyimpan counting untuk masing-masing patch. Prinsip ini dapat dikembangkan menjadi algoritma LFU dan algoritma MFU. Kemudian, algoritma LRU menggunakan byte reference. Awalnya, semua bit diinisialisasi 0 oleh OS, kemudian bit diubah menjadi 1 oleh hardware. Cara implementasinya yaitu algoritma additional reference, algoritma additional, kemudian reference bit, dan algoritma second chance. Selanjutnya, algoritma additional reference bit. Setiap patch memiliki 8 bit byte sebagai penanda. Pada awalnya, 8 bit ini diinisialisasi 0. Setiap selang beberapa waktu, timer melakukan interupsi kepada OS, lalu OS menggeser 1 bit ke kanan. Kemudian second chance. Dasar algoritma ini adalah algoritma FIFO. Jika menggunakan dan juga menggunakan circular. Apabila nilai bit referensinya 0, maka patch dapat diganti. Apabila nilai bit referensinya 1, maka patch tidak dapat diganti, tetapi bit reference dapat diubah menjadi 0 dan dilakukan pencarian kembali. Selanjutnya, alokasi frame. Berhubungan dengan mekanisme alokasi pada sejumlah memori fisik yang bebas untuk berbagai proses. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu fixed allocation, yang kedua equal allocation, yang ketiga proportional allocation, dan terakhir alokasi prioritas. Selanjutnya jenis patch replacement. Yang pertama global, yaitu mengizinkan suatu proses untuk menyeksi sendiri suatu frame yang akan diganti dari sejumlah frame yang ada. Yang kedua lokal, yaitu jumlah frame yang dialokasikan untuk proses sudah fix. Selanjutnya tracing, merupakan proses sibuk melakukan swapping patch in and out. Jika proses tidak memiliki patch yang cukup angka, patch fault akan menjadi sangat tinggi dan mengakibatkan utilitas CPU menjadi rendah. OS menilai perlu meningkatkan level multiprogramming dan proses lain ditambah ke sistem.
Selanjutnya, demand segmentation digunakan jika dukungan hardware untuk mengimplementasi demand staging dan memadai. Segment descriptor berisi bit valid untuk menunjukkan apakah segmen sedang berada di memori, jika ia akan diteruskan, dan jika tidak akan terjadi segmen fault. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.